Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saudaraku seiman seakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah, salawat wassalamu alaihi, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotiriman azanillah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Seperti biasa di petang Jumat kita akan kembali mengikuti muhadarah atau kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung dari studio Radio Hidayah bersama guru kita Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Durusun Yaumiyah atau kitab ensiklopedia nasihat. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz telah bersama kita di studio di kesempatan sore yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, dimanapun antum-antuna berada, di akhir kajian nanti kita buka Q&A yang mana sahabat hidayah bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 08117530.000, ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811754544, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat hidayah dimanapun antum-antuna berada, sebelum kita mulai acara kita di kesempatan sore yang berbahagia ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Muawiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halukum Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Kaifa haluka anta? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair telah menyempatkan waktunya di sore hari ini untuk kami kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotimah azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Langsung saja kita simak untayan nasihat di sore hari ini kepada Ustaz. Kami persilakan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Radio Hidayah, pemirsa pemerhati kajian kita pada sore hari yang Allah muliakan, hari yang terbaik, yaitu pada hari Jumat, bertepatan dengan tanggal 16 Januari 2026, masuk 27 Rajab 1447 Hijriah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik, rahmat dan karunia dari Allah Jalla fi'ula, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dapat bertemu di dalam kajian ensiklopedia nasihat kita setiap Jumat petang
Dan kita pada pertemuan sore hari ini akan melanjutkan tema yang baru dari ensiklopedia nasihat kita di dalam kitab Ad-Durrul Muntaqah Minal Kalimatul Mulqah Durusun Yaumiyah, yaitu yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Dr. Amin bin Abdullah Asy-Syaqawi hafizahullah ta'ala, yaitu berjudul Al-Fahmul Khati'u Lid-Din. Al-Fahmu artinya adalah pemahaman. Ini arti letter like-nya kita artikan, walaupun sudah ada yang mungkin menyaksikan kajian kita melalui media, yaitu salah memahami arti Islam. Kalau kita terjemahkan al-fahmu artinya adalah pemahaman, atau al-mafhum, maaf, yaitu al-mafhum, ya, dari kata-kata fahima yafhamu, yaitu paham. Jadi paham itu juga sebenarnya diambil dari bahasa Arab. Yang dipahami itu artinya, tetapi yang dipahami itu al-khati, dari khata'un, itu salah. Jadi ini ada sifat mausuf na'at man'ud dalam ilmu bahasa Arab. Pemahaman yang salah atau salah dalam memahami lid-din, yaitu tentang agama atau arti dari Islam. Dimulai dengan muqaddimah sebagaimana biasa untuk mengambil keberkahan dari majlis ilmu, dan juga agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita, pemahaman yang benar di dalam memahami agama ini. Kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang berhak untuk dipuji. Alhamdulillah. Kemudian juga kita tidak pernah lupa jasa seorang manusia, bahkan manusia yang terbaik, yang diciptakan oleh Allah SWT ke permukaan bumi untuk membawa risalah Allah. Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, afdalus salatu atamat taslim, merupakan manusia yang terbaik yang telah diciptakan oleh Allah di dunia, bahkan lebih utama atau dalam arti yang terbaik dari seluruh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seorang pemimpin, sebagai pemimpin umat Islam yang terbaik, menjadi suri tauladan bagi seluruh pemimpin yang ada di dunia ini, apalagi mengaku Islam. Begitu juga sebagai pemimpin umat dalam memahami dalam agama, berarti kalau kita katakan masuk ulamanya. Dan beliau adalah merupakan orang yang paling berilmu di dalam agama Islam. Karena beliau adalah utusan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan ya khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Dan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW yaitu al-Islam adalah Islam yang terakhir. Tidak ada lagi Islam setelahnya, karena tidak ada lagi nabi yang diutus oleh Allah. Manusia diciptakan oleh Allah terus ada sampai hari kiamat, tetapi tidak ada lagi diwahyukan kepada siapapun setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Tidak ada lagi dipilih utusan Allah, Al-Mustafa tidak ada lagi. Oleh sebab itu tentunya kita selalu mengingat jasa manusia yang terbaik, bahkan lebih baik daripada jasa ibu dan ayah kita, atasan kita, orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Karena beliau telah membawa hadiah yang luar biasa, yaitu hadiah dari Allah, berupa kebahagiaan, kenikmatan, kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Maka jangan sampai kita tidak memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, apalagi pada hari Jumat, sebagaimana kita ketahui keutamaannya. Salawat dan salam atas Rasulullah SAW, kemudian juga
untuk kita selalu bisa memperbaharuinya, yaitu dengan menyadari persaksian kita wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Inilah makna daripada rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Dan ini juga dari makna yang ada dalam rukun Islam yang pertama, kalimat syahadat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadati dengan benar, dengan hak di langit, di bumi, dan di seluruh alam semesta ini kecuali hanya satu saja, itu Allah wahdahu la syarikalah. Dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala karena Dia sendiri. Dia adalah ilahun wahid. Kemudian juga kita perlu selalu introspeksi syahadat kita kepada utusan Allah yang telah kita sebutkan tadi, anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba Allah sebagai manusia biasa yang juga diciptakan dari yang melalui perantaraan ayah dan ibu, juga seperti kita. Dia adalah manusia biasa, dia bukan Tuhan. Dia bukan penguasa alam semesta, dia bukan yang menciptakan langit dan bumi, bahkan dirinya sendiri pun dia tidak bisa ciptakan. Rasulullah Muhammad adalah hamba Allah. Makanya tidak boleh kita ibadati. Tidak boleh kita kultuskan Rasulullah SAW sampai kepada tingkat uluhiyah, ketuhanan. Itulah yang perlu kita perhatikan dari syahadah Muhammadan abduhu. Kemudian wa rasuluh, dan dia adalah utusan Allah. Apa maksudnya utusan Allah? Dia adalah manusia pilihan dan dia wajib untuk diikuti. Wa ba'd, adapun selanjutnya apa yang kita akan bahas dari pertemuan pertama ini dari al-mafhumul khati' lid-din, pemahaman yang salah dalam memahami Islam. Beliau mengatakan, Syekh Dr. Amin bin Abdullah Asy-Syaqawi hafizahullah taala mengatakan dalam kitabnya Ensiklopedia Nasihat Ad-Durrul Muntaqa min al-Kalimatul Mulqah, fa inna ad-dinal islamiyyah dinun 'amun wa syamilun yashmulu jami'a nawahil hayati siyasiyyati wal iqtisadiyyati wad diniyati wal ijtima'iyyati wal akhlaqiyyati wa ghairiha min umuri dunya wa umuri akhirati, wa hadzal mafhum la ya'khudhu bihi ولا يتمثل له إلا المؤمنون الذين خاطبهم الله تعالى بذلك بقوله. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka agama Islam, agama yang telah disampaikan oleh Nabi SAW dalam masa 23 tahun. Mulai dari umur beliau 40 tahun diangkat menjadi nabi dan rasul, dan beliau berdakwah 13 tahun di Mekah dan banyak penekanan di dalam masalah akidah tauhid, memberantas semua kesyirikan, dan 10 tahun berada di Madinah, dan beliau hanya menerima perintah ibadah sebelum hijrah, hanya salat. Dan beliau hijrah ke Madinah umur 53 tahun. Kemudian beliau menghabiskan hidupnya selama di Madinah selama 10 tahun dan meninggal dalam usia 63 tahun. Dan beliau telah menjadikan kota Madinah, Al-Madinah An-Nabawiyah, adalah sebagai pusat Islam, pusat pemerintahan. Dan Nabi SAW yang langsung membimbing para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadilah dia adalah agama Islam. Agama Islam yang sudah turun selama 23 tahun tersebut, yaitu ayat Al-Quran sebanyak 30 juz, 114 surat. Dan ajaran Islam semuanya ada dalam Al-Quran tersebut, telah diamalkan oleh Nabi yang mulia Muhammad SAW
Apalagi dalam akhlak beliau, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi adalah Al-Quran. Itulah agama Islam. Maka agama Islam harus dipahami dengan baik. Maka judul ini mengajak kita agar semua nasihat untuk saya dan untuk semua kita kaum muslimin, agar Islam kita, atau sebagian orang mengatakan, sebagian asatizah kita mengatakan bukan hanya Islam abangan, bukan hanya Islam KTP, bukan hanya Islam ikut-ikutan. Beragamalah kita dengan agama Islam yang benar. Pahami Islam ini dengan pemahaman yang benar. Jangan sampai salah memahami arti Islam. Al-mafhumul khati'u lid-din. Ini berbahaya. Ibaratnya kalau kita berada di suatu instansi atau berada di suatu kelompok, kita salah dalam memahami ya, dan aturan-aturan yang ada di kelompok tersebut, maka kita tidak berada di kelompok itu. Seolah-olah kita menyelisihinya. Apalagi agama Islam, agama Allah, bukan agama manusia, agama Allah. Apalagi telah disampaikan oleh utusan Allah yang terbaik Muhammad SAW, maka hati-hati kita salah memahami arti Islam sehingga kita tidaklah berada di dalam Islam. Maka agama Islam adalah agama yang sifatnya menyeluruh, amun, ya, untuk siapapun. Tua, muda, ya, laki-laki, perempuan, baligh ataupun belum baligh, ya, dimanapun kita berada, apapun jenis warna kulit kita, orang Muslim, dimanapun kita berada di belahan bumi Allah ini, di utara, selatan, timur, barat, dan bangsa apapun kita dan suku apapun kita. Maka agama Islam itu sama di semua penjuru dunia ini. Dan itulah agama yang satu, agama Islam. Tidak ada berbeda-beda. Maka kenapa ada perbedaan sekarang yang sangat banyak. Bahkan dalam satu negeri pun banyak orang memahami dalam agama pun ini mengatakan ini agama ini yang benar. Islam itu begini. Ya, ini yang benar, itu kamu itu salah. Inilah yang harus kita ingatkan. Agama Islam itu dinun amun wa syamilun, universal, menyeluruh dan mencakup semua. Perhatikan, yashmulu, mencakup agama Islam itu jami'a nawahil hayati, masuk di seluruh lini dalam kehidupan manusia. Itulah yang para ulama mengatakan jangan kita katakan urusan dunia agama. Salah. Ini pemahaman orang-orang liberal yang berusaha untuk memisahkan agama dari dunia. Kalau sudah ada orang berbicara dunia agama, jangan berbicara agama. Ini urusan dunia. Salah. Berarti Anda mengaku Islam, Anda Islamnya salah. Salah memahami arti Islam. Islam itu mencakup seluruhnya. Kita katakan seluruhnya, bukan setengah, bukan sebagian. Seluruh apa? Lini dalam kehidupan manusia. Di mana saja dalam kehidupan manusia itu, mulai dari yang paling tinggi dalam kepemerintahan, dalam kepemimpinan yang dikenal dengan as-siyasiyah, yaitu masalah politik, masalah mengatur negara, masalah membuat peraturan untuk negara, untuk masyarakat. Dan ini lini yang terbesar mulai dari atas. Karena pemimpin itu mereka memiliki kekuatan, ya dalam arti juga senjata, dalam arti juga memiliki kekuatan keputusan karena dia penguasa. Dan dia berada dalam politik. Maka Islam sudah ada mengajarkannya. Islam ada di dalam masalah hayah al-siyasiyah, kehidupan berpolitik. Maka jangan dikatakan Islam tidak punya politik. Seperti tadi juga, ya, keinginan orang-orang kafir, waliyadzubillah, orientalis atau apapun namanya,
orang-orang yang sudah diracuni pemikirannya orang Islam terhadap pemikiran tersebut mengatakan ya jangan dimasukkan aturan-aturan dalam politik, ya tidak boleh dimasukkan ilmu agama, ya tidak boleh dimasukkan diambil peraturan Islam. Ini salah besar. Islam itu mencakup dari semua lini dalam kehidupan berpolitik. Maka para pemimpin mereka harus belajar Islam. Dan kita sudah dapat contoh yang terbaik tentunya Nabi SAW sendiri. Kemudian setelahnya Al-Khulafa Ar-Rasyidun Al-Mahdiyun min ba'dihi. Khulafa Ar-Rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum ajmain, maka adalah contoh yang terbaik bagi semua pemimpin Islam di dunia ini, baik mulai dari atas presiden, raja, turun ke bawah menteri, turun ke bawah lagi misalnya gubernur, turun ke bawah lagi dan seterusnya. Anda berada di dalam siasah, ya, kepemimpinan politik. Anda orang Islam, maka Anda wajib belajar agama Islam tentang politik Islam. Dan itu pernah kita sampaikan. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala memiliki kitab As-Siyasah Syar'iyyah. Bagaimana politik Islam yang benar. Ini seorang ulama alim, ya, al-allamah. Makanya beliau diberikan gelar Syekhul Islam. Ya, dan ada kitab-kitab para ulama lain. Yang kontemporer juga ada. Kenapa? Ya, karena telah kita sebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama sampai zaman sekarang, Syekh Abdul Aziz bin Baz juga mengatakan pemimpin negara itu mereka memiliki kekuasaan untuk menetapkan hukum, menetapkan peraturan. Ya, maka kalau dia memimpin dengan kepemimpinan yang adil, dikatakan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala, bentuk kepemimpinan yang adil, seorang pemimpin yang adil ada berhukum dengan hukum Islam. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin, dan pemimpin hati-hati. Anda, saya, semua pemimpin akan ditanya oleh Allah terhadap kepemimpinannya, bagaimana dia menjalankan kepemimpinannya, kepemerintahannya, peraturannya. Ditanya oleh Allah, bukan masalah 5 tahun, 10 tahun atau seumur hidup. Ya, tetapi kepemimpinannya itu, ya, ini ada kaitannya dengan kemaslahatan manusia. Apalagi Anda pemimpin, maka belajar Islam, dalami dan istilahnya jadilah Anda seorang pemimpin Islam yang mengamalkan Islam dan mempraktekkan Islam. Itu dikatakan jami'un nawahil hayatus siyasiyah. Yang pertama ini juga sangat penting. Maka dikatakan, ya, al-imamu ra'inu wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang pemimpin negara, dia adalah pemimpin yang besar, ya, kemudian dia akan ditanya oleh Allah di akhirat apa yang dia pimpin, bagaimana kepemimpinannya. Termasuk tentu pertanyaannya adalah apakah kalian berhukum dengan hukum Allah atau tidak, atau dengan hukum manusia yang tidak jelas kemaslahatannya. Adapun hukum Allah pasti maslahat yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam, ya, kepemimpinan yang telah dilaksanakan, yang telah dipraktekkan oleh Nabi SAW. Ditambah lagi Nabi mengatakan, ya, agar kita tidak berselisih, tidak gontok-gontokan, tidak menyalah-nyalahkan, dan kita bersatu. Maka diperintahkan oleh Nabi, alaikum bisunnati, wajib kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin setelahku, yaitu telah kita sebutkan tadi Abu Bakar, ya, Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan sudah direkomendasi oleh Nabi SAW, apabila kita ingin berada di jalan yang lurus, sukses hidup kita dunia akhirat, maka ikuti Khulafa ar-Rasyidin. Termasuk Anda yang menjadi pemimpin, ikuti bagaimana Rasulullah memimpin, ya, dan ikuti bagaimana para Khulafa ar-Rasyidin memimpin dunia atau negara. Inilah dari sisi yang pertama, jami'un nawahil hayatus siyasiyah.
Kemudian wal iqtisadiyah, begitu juga dalam lini kehidupan ekonomi. Itu juga kita sebutkan sebagaimana juga praktek atau dalam lapangan dalam masalah politik. Yang Anda katakan ya agama Islam tidak bisa masuk dalam politik, tidak cocok ya. Bukan tidak cocok, Islam itu Al-Quran tidak cocok. Ini luar biasa kalau dikatakan seperti itu. Gitu kan dalam masalah ekonomi. Ekonomi janganlah dimasukkan hukum Islam, jangan dimasuk-masukkan dalam pembahasan Islam, tetapi ini adalah hukum dunia. Yang anehnya sama dengan politik tadi, begitu juga dalam kehidupan ekonomi yang diatur oleh negara ataupun ke bawah, dan bahkan juga ada orang belajar ekonomi secara mendalam, ada fakultas ekonomi kuliahnya sampai S2, S3, ya ada profesor juga. Ya, tetapi tidak masuk dalam ekonomi Islam. Ya, dan ini salah. Kita mungkin ingat-ingat ya kalau kita belajar dulu ketika di bangku sekolah ada belajar tentang ekonomi. Kita banyak digiring, kalau tidak berdasarkan Islam digiring kita untuk memahami ekonomi orang, cara-cara orang di luar Islam. Waliyadzubillah, apalagi tidak ngerti tentang hukum Islam, tidak mempelajari dosa-dosa besar sehingga masuk dalam praktek dosa yang mereka lakukan setiap hari. Bahkan ada orang yang hidupnya sudah dapat bekerja, kemudian berada dalam kehidupan yang mapan dalam ekonominya, tapi dia berada dalam keadaan dosa besar riba. Ya, insyaallah banyak orang yang ahli dalam matematik atau ekonomi masuk dalam kehidupan riba. Ini bukan ekonomi Islam, ini ekonomi kufar. Apalagi kita mengetahui riba pertama sekali dikatakan ribal jahiliyah sebagaimana dalam hadis Nabi. Riba yang telah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Perbuatan orang-orang jahiliyah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mengaku Islam, lalu kita mengikuti cara tersebut, ya hancur hidup kita. Bahkan harta yang diasaskan, yang ada pondasinya atas dasar riba atau selain dari Islam, maka dia harta yang tidak diberkahi, bahkan akan hilang, akan hancur, akan binasa. Makanya di akhir surah Al-Baqarah Allah SWT berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah SWT akan menghancurkan, membinasakan, menghilangkan harta riba dan mengembangkan harta sedekah. Ini harus dipahami oleh setiap kaum muslimin dan muslimat. Ya, agar kita paham Islam itu dengan paham yang benar. Jangan salah memahami arti Islam. Ya, dalam ekonomi jangan dipisahkan. Ya, dalam jual beli begitu juga. Makanya kita belajar dulu di kampus, di UIM dulu atau mahasiswa-mahasiswa yang lain yang ada belajar dengan cara yang benar dalam memahami ilmu ekonomi Islam. Ya, ada berkaitan dengan ekonomi Islam itu adalah berkaitan dengan juga adalah al-buyu', kitabul buyu', itu kitab adanya jual beli. Karena ini salah satu bentuk tumbuhnya perekonomian Islam. Dan di dalam Islam dipahami, bahkan dalam kitab fikih ada secara khusus kitabul buyu' jual beli. Ya, dan ada kitab yang secara khusus juga dibahas al-buyu'ul muharramah, itu jual beli yang diharamkan. Ini yang banyak manusia kaum muslimin, bahkan mereka menjadi kaya tapi mereka berada di dalam dosa karena mereka tidak memahami pemahaman Islam yang benar dalam masalah mencari ma'isyah, mencari harta dalam ekonomi mereka. Jangan ambil prinsip orang kafir segala macam cara, waliyadzubillah. Ya, selalu beruntung. Tidak perlu perhatikan ini halal dan haram. Ini luar biasa, kita telah dibimbing kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ingat ada banyak perkataan para asatidz, para ulama kita juga, bahwa harta yang halal pun itu akan dihisab pasti. Makanya disebutkan di dalam hadis yang selalu kita dengar, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba', tidak akan berpindah dan terus berada pada posisinya ketika dibangkitkan dan digiring di padang mahsyar, tidak akan melangkah kecuali setelah ditanya 4 pertanyaan. Di antaranya dengan harta, itu harta ini yang terberat. Dari mana dia dapatkan, bagaimana caranya, dan di kemana dia belanjakan. Ini prinsip ekonomi yang benar kita harus paham. Apalagi pemimpin, dan dia akan menafkahi anak dan istrinya.
akan tumbuh dari darah daging ke dalam tubuh dia dan ke dalam tubuh anak istrinya. Bagaimana kalau diberikan dari harta yang diharamkan, harta yang didapati dengan syubhat, ya. Begitu juga mungkin kalau makanan itu adalah makanan yang diharamkan. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi Islam itu mengatur secara sempurna. Jangan kita katakan tidak perlu dalam masalah ekonomi, Islam tidak perlu. Salah. Begitu juga Islam yasmulu al-hayat ad-diniyah. Apalagi berkaitan dengan agama, sudah pasti. Ya, kita mengaku beragama Islam. Kitab suci kita Al-Quran. Ya, kemudian utusan Allah Muhammad adalah suri tauladan kita, tetapi kita tidak mempelajarinya. Kita tidak paham tentang arti Islam, agama Islam yang sebenarnya. Islam adalah, kata para ulama, agama tauhid. Dan seluruh agama dari zaman Nabi Nuh alaihissalam yang beliau sampaikan sampai kepada Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunan-keturunannya, banyak para nabi dan rasul, dan antaranya dari Nabi Ismail alaihissalam, ya, lahirlah turun-turun ke bawah yaitu Rasulullah SAW, dan ini semuanya agama Islam. Agama Islam adalah agama tauhid. Maka jangan salah kita memahami Islam. Islam kita pahami begitu saja tanpa ada bimbingan, tanpa kita pahami dengan benar, apalagi agama berkaitan dengan tauhid, akidah, mengesahkan Allah, dan itulah yang dikatakan oleh Allah dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kata para ulama, liya'buduni aw liwahiduni, itu untuk mentauhidkanku. Banyak orang mengaku beragama Islam tapi melakukan kesyirikan. Ya, berarti enggak ngerti tauhid. Salat juga, puasa juga, bahkan juga haji, umrah berulang-ulang. Tapi pergi ke kuburan wali ngalap berkah, meminta kepada syekh ini itu yang telah meninggal, atau mengaku adanya benda keramat, memberikan manfaat dan mudarat, ya subhanallah, kesyirikan. Masih banyak terjadi di tengah kaum muslimin yang mengaku Islam, bahkan di tempat yang kita katakan mayoritas kaum muslimin seperti di negeri kita ini. Maka kita perlu gencar harus mendakwahi manusia kaum muslimin tauhid, akidah, ya. Dan inilah yang dikatakan agama Islam. Dan kehidupan beragama sudah pasti. Makanya kalau ada seorang yang dia melakukan kesyirikan, tidak mengesahkan Allah, batal amalannya. Apalagi syirik besar, la in asyrakta wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, wahai Muhammad, telah aku wahyukan kepada nabi-nabi sebelummu. Berarti sama, agama Islam, agama tauhid. Dan juga kepadamu wahai Muhammad, hati-hati, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah mewanti-wanti seluruh para nabi dan rasul, bahkan Rasulullah SAW, la in asyrakta, apabila kamu melakukan kesyirikan, menjadikan bagi Allah tandingan, tidak mengesahkan Allah, la yahbatanna amaluka, pasti akan batal, hilang, tidak diterima semua amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu pasti akan menjadi orang rugi. Apalagi di akhirat, waliyadzubillah, orang yang mati dalam keadaan syirik, apalagi syirik besar, kekal dalam api neraka, dia musyrik. Lalu kita mengaku beragama Islam, lalu kita jatuh dalam penyimpangan yang sangat luar biasa, kesyirikan. Makanya dakwah para nabi dan rasul itu tauhid, akidah. Di samping yang lain akhlak, perbaikan di tengah masyarakat yang penuh dengan dosa-dosa besar dan dinasihati. Itulah agama Islam. Agama Islam itu agama yang memperbaiki, bukan agama yang merusak. Al-Quran adalah wahyu Allah yang memberikan kebahagiaan, bukan memberikan kesempitan dan keburukan. Itulah yang difirmankan oleh Allah dalam surat Thaha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Di awal surat Thaha Allah berfirman, tidaklah kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an untuk kamu celaka. Tidak. Itulah hakikat Islam. Yang di kehidupan diniyah. Ya, begitu ya, telah kita berikan penekanan tadi, kehidupan diniyah agama Islam yang benar itu adalah dari Rasulullah SAW, karena beliau utusan Allah. Jangan kita selisih beliau. Ada istilah khilafus sunnah, jangan menyelisih sunnah Nabi. Nanti kita celaka. Ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dalam firman Allah juga,
di dalam Al-Quran Allah berfirman, apa yang datang kepada kalian dari Rasul, dari Muhammad SAW, ambillah, apa yang dilarang, tinggalkan. Lalu kita sekarang banyak memilih cara kita sendiri. Yang dilarang oleh Nabi kita lakukan. Yang diperintahkan oleh Nabi tidak kita lakukan. Waliyadzubillah. Ya, memahami bagaimana orang itu banyak beramal tetapi amalnya tidak terima ketika dia melakukan yang tidak ada dicontohkan oleh Nabi SAW. Itu yang dalam sabda Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, atau yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari jalan Aisyah ibunda kita Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, man ahdatsa bi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan sama sekali tidak ada itu dari Islam kita lakukan, ya, maka tertolaklah semua amalan kita atau amalan yang kita lakukan tersebut. Barang siapa yang melakukan suatu perkara di dalam Islam yang dasarnya ada tetapi kita buat dengan cara-cara kita sendiri, tidak ada contoh dari Nabi, walaupun hukum asalnya ibadah itu ada sholat, ada puasa, ada, ya, tetapi kita lakukan dengan cara kita sendiri. Ini namanya man ahdatsa bi amrina hadza ma laysa minhu, tidak ada contoh dari Nabi, juga tertolak. Jadi pemahaman Islam itu dengan benar, jangan salah kita dalam memahaminya, ya. Jangan mengaku kita hanya beragama Islam tapi kita tidak mengikuti Al-Quran, tidak mentadaburi ayat Al-Quran, tidak mempelajari hadis Nabi, sunnah Nabi SAW. Ini dikatakan al-hayatud diniyah. Kemudian juga Islam mencakup yang sangat luas lagi, yaitu dalam perkara al-ijtimaiyah. Kalau kita bahasa kita sekarang ini dalam kehidupan bersosial di tengah masyarakat. Ijtimaiyah artinya masyarakat. Maka ini juga telah diatur, ya, termasuk juga dalam pemimpin-pemimpin yang mungkin berada di bawah RT atau yang semisalnya, atau orang-orang ditunjuk untuk mengatur keadaan masyarakat yang diberikan amanah, yang namanya ijtimaiyah. Perkara dalam masalah hubungan sosial juga harus diperhatikan agama Islam. Kita memiliki sumber petunjuk yang benar, lurus, yaitu datang dari Allah SWT dan datang dari Nabi yang mulia SAW. Tidak perlu kita membaca kitab-kitab lain, tidak perlu kita mencari pedoman yang lain. Islam sudah lengkap, ya, dalam urusan kemasyarakatan pun sudah diatur. Ya, begitu juga wal akhlaqiyah, dalam masalah akhlak. Ini juga harus diingatkan. Banyak kaum muslimin mengaku Islam tapi akhlaknya akhlak orang-orang di luar Islam. Ya, yang mereka tonton itu yang menjadi tuntunan mereka salah. Yang mereka tonton di televisi, di YouTube atau di mana yang menjadi tauladan bagi mereka. Padahal suri tauladan sudah ada Rasulullah SAW dalam kehidupan berakhlak. Ya, kalau dikatakan tadi ijtimai dalam kehidupan bersosial, termasuk dalam kehidupan di dalam lingkungan yang paling kecil dalam kepemimpinan, yaitu rumah tangga. Kalau dalam kita ambil kota di negeri kita ini, apalagi Indonesia penduduknya terbanyak di dunia, apalagi kaum muslimin, ya. Kalau kita ambil kota itu adalah setiap keluarga, maka bagaimana negara ini bisa menjadi baik apabila setiap lingkungan kecil dalam kepemimpinan saja tidak baik dan tidak mengamalkan Islam. Itu dikatakan sumbernya adalah juga dari masyarakat. Makanya banyak hadis Nabi SAW mengatakan cerminan pemimpin itu adalah cerminan masyarakat. Makanya tugas para dai, ustadz, mubalik, ulama sebagai yang diberikan amanah oleh Allah ilmu agama, mereka harus memperbaiki masyarakat. Ajarkan mereka ajaran Islam yang benar. Bukan diajarkan bermusuhan dengan pemimpin. Ya, diberikan isar atau misalnya pengaruh-pengaruh agar berseteru, tidak. Lihat masyarakat masih banyak yang awam, yang perlu diajar, yang perlu diberikan pengarahan, ya, dan sesungguhnya telah lengkap. Begitu juga dalam masalah akhlak telah kita sebutkan tadi. Makanya Nabi SAW dikatakan, beliau mengatakan sendiri, bu'istu li utammima salihal akhlaq au makarimal akhlaq. Saya tidaklah diutus kecuali untuk memperbaiki, menyempurnakan akhlak manusia.
Orang-orang jahiliyah sudah ada beberapa akhlak mereka yang baik, itu tidak dirubah dengan kedatangan Islam, ditetapkan bahkan semakin kuat. Adapun yang buruk dihilangkan, akhlak-akhlak jahiliyah. Begitu kan kita di zaman sekarang, jangan kita meniru budi pekerti cara berakhlak dari orang-orang di luar Islam. Jadi panutan kita adalah yang kita tonton, bukan yang kita belajar, kita baca dari Al-Quran dan hadis. Bicara tentang akhlak banyak, kitab-kitab adab dan akhlak, belajar. Islam sudah sangat lengkap menjelaskannya. Dalam urusan kebersihan sudah ada, makanya Islam itu paling bersih. Ya, dalam urusan akhlak bersama orang tua, bersama teman, akhlak bersama guru, murid kepada guru kepada murid, pemimpin kepada rakyat, kepada pemimpin, semuanya masuk juga dalam bab akhlak. Ya, bertetangga bahkan juga sudah diatur. Makanya ada kitab-kitab adab yang luar biasa, diantaranya kitab Imam Al-Bukhari, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad yang telah banyak disarahkan oleh para ulama kita. Dan kitab-kitab yang lain. Ada juga Al-Adab Syar'iyyah oleh Imam Ibnul Muflih. Kitab-kitab adab juga akhlak ada dikarang oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala. Lengkap, ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Dan praktek langsung dari Nabi SAW. Dan inilah Islam. Inilah Islam yang sebenarnya. Jangan kita salah dalam memahami Islam itu hanya posisinya atau dalam arti dari sisi tertentu saja, yang lainnya tidak. Ini salah. Dan beliau mengatakan dalam pembahasan kitab Ensiklopedia Nasihat ini kan bentuk-bentuk yang umum yang besar ya. Kemudian beliau mengatakan wa ghairiha minal umuri dunya wa umuril akhirah, dan yang lainnya banyak, masih banyak. Dari perkara-perkara hubungannya dengan dunia, itu yang kita katakan tadi tidak boleh dipisahkan antara agama dan dunia. Dunia itu akan baik dengan orang belajar agama dan mengamalkannya. Apalagi kata beliau, ya min umuril akhirah, berkaitan dengan umur perkara akhirat, hari hisab, bagaimana beriman dengan hari akhirat, dengan perkara gaib dan yang lainnya. Dan itu semuanya sudah ada di dalam agama Islam. Dan pemahaman yang seperti ini, seperti yang kita jelaskan tadi, la ya'khudhu bihi wa la yatamassal bihi, tidak akan diambil oleh siapapun dan tidak akan dipraktekkan oleh siapapun kecuali oleh orang-orang mukmin. Perhatikan. Kalau mengaku seorang mukmin, bukan hanya Islam saja, ya, tetapi mukmin yang benar sejati, yang mereka dikatakan adalah yang diajak oleh Nabi berbicara. Alladzina khatabahumullahu ta'ala bidzalika biqauli, yang telah Allah SWT turunkan ayat Al-Quran dan Allah telah memanggil mereka, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Di antaranya dalil yang sangat jelas. Ya, setiap kaum muslimin yang mengaku kaum muslimin, baca surah Al-Baqarah ini ayat 208, baca artinya, baca penjelasan ulama Ahlus Sunnah Jamaah, ulama tafsir dalam memahami ayat ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian di dalam Islam. Fis silmi, dikatakan silmi itu adalah selamat, ya, artinya adalah Islam. Maka dikatakan orang yang masuk Islam insya Allah selamat dengan Islam yang benar. Jangan salah dalam memahami arti Islam menurut versi kita masing-masing, ya, menurut kelompok kita masing-masing tidak. Tapi menurut Allah SWT dan Rasulnya, masuklah kalian ke dalam agama Islam kafah, secara keseluruhan. Seluruh lini kehidupan kita telah kita sebutkan tadi di atas. Bukan sebagian-sebagian saja. Ada orang sholat, puasa, haji, umroh, tapi dalam mencari harta tidak mau dia peduli dengan Islam. Dia melakukan riba, dia lakukan ghoror, dia lakukan tipuan, ini segala macam. Anda belum memahami Islam dengan benar. Dan yang lainnya dari contoh apalagi seperti tadi yang pertama, orang melakukan kesyirikan. Banyak mengaku Islam tapi masih melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Maka masuklah ke dalam agama Islam kafah seluruhnya, keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Kita dengarkan penjelasan. Nah, mungkin lihat waktu juga. Di sini dinukilkan oleh Syekh Dr. Amin bin Abdullah Asyaqawi hafizahullah ta'ala sebagai pengarang kitab Ensiklopedia Nasihat ini. Beliau menukilkan perkataan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quran Azim. Tafsir Imam Ibnu Katsir jilid 2 halaman 200.
73. Qala Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 208 ini yang telah kita bacakan ayatnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, yaqulu ta'ala, Allah telah berfirman, amiran ibadahul mu'minin, Allah telah memerintahkan hamba-hambanya kaum mukminin. Makanya panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Ya, al-ibadul mu'minin bihi, untuk memperhatikan perintah Allah, al-musaddiqin, yang mereka orang-orang mukmin, juga dikatakan al-musaddiqina bi rasulih, yaitu orang-orang yang membenarkan Rasul, utusan Allah. Berarti kalau dia membenarkan, dia wajib mengikutinya. Ayakhudhu bi jami'i ural Islam, wajib bagi mereka untuk mengambil, perhatikan, seluruh ya berkaitan dengan agama Islam, dengan tali Islam, dengan syara'i'ahu, dengan syariat Islam. Ya, ambil, belajar, kemudian wal amalu. Ya, ini penting. Dan dikatakan ilmu dan amal tidak bisa dipisahkan. Dan dikatakan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa kita, bukan hanya ilmu saja tapi juga amalkan. Yang dikatakan juga ihdinas siratal mustaqim, minta kepada jalan yang lurus, jalan ilmu dan amal. Dan ilmu dan amal ini memiliki kekuatan yang luar biasa apabila dilakukan oleh setiap kaum mukminin. Dan inilah yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Mereka menjadi umat yang kuat, ya, dalam peperangan, dalam keyakinan, keteguhan mereka, dalam seluruh lini kehidupan mereka. Dan Allah telah memerintahkan, kata Imam Ibnu Katsir, untuk memeluk agama Islam ini seluruhnya dan mengamalkannya bijami'i awamirihi, dari seluruh perintah-perintah Allah, wa tarki jami'i zawajiri, dan juga meninggalkan seluruh juga apa yang telah diperingatkan oleh Allah, mastata'u min dalika, apa yang kalian sanggup untuk meninggalkannya. Inilah yang dikatakan dalam kaidah, kalau dalam ketaatan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian sesuai dengan kesanggupan kalian. Contohnya kata para ulama, kalau tidak sanggup salat untuk berdiri, boleh duduk. Tidak sanggup berbaring, tidak boleh. Tidak sanggup, ya mungkin tidak ada gerakan lain dari anggota tubuh kita yang Allah telah takdirkan tidak sehat, tidak bergerak, maka dengan isyarat. Semuanya dilakukan dengan istita'ah. Ya, dalam hal ketaatan lakukan maksimal, kalau ada uzur maka boleh dilakukan kurang dari itu, dan mudah-mudahan tidak ada, insya Allah akan tetap diberikan pahala. Adapun dalam larangan, jangan katakan oh akulah nantilah meninggalkan larangan, dikit-dikit lah dulu. Ya, dikit-dikit kapan? Ketika Anda meninggal mendadak, Anda belum meninggalkan larangan Allah, ini tidak bisa. Inilah hakikat daripada Islam yang perlu kita pahami. Mungkin saya berikan tambahan satu dari penjelasan juga para ulama salaf atau ahlu sunnah jamaah di dalam menjelaskan tafsir surah Al-Baqarah ayat 208 yang telah kita bacakan. Itu ada nukilan diantaranya dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kalau dari penjelasan ulama yang lain, diantaranya Syekh Sa'di di dalam tafsirnya, ya, Taisir Al-Karim Rahman, tafsir Kalamil Mannan, ya, sangat terkenal tafsir beliau, bahkan dinasihati oleh banyak para ulama untuk mempelajarinya. Hada amru minallahi ta'ala lil mu'minina ayadkhulu, ini adalah perintah dari Allah bagi orang-orang mukmin untuk masuk fis silmi kafah, ya, ai fi jami'i syara'iddin, yaitu dalam seluruh syariat agama Islam. Wa yatruku minha syai'an, jangan tinggalkan walaupun satu, apalagi meninggalkannya banyak. Meninggalkan syariat Islam tidak boleh, satu pun tidak boleh. Wa alla yakunu mimman ittakhadha ilahahu hawa, janganlah kamu menjadi orang yang menjadikan Tuhanmu itu sebagai hawa nafsumu adalah sebagai Tuhanmu yang menentukan. Ini banyak orang yang tidak mau ajaran Islam, tidak mau belajar, tidak mau mengaplikasikan Islam dalam seluruh lini kehidupannya, karena dia telah mengikuti hawa nafsunya dan dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Itu ada ayat yang lain disebutkan, ya, orang ittakhadha ilahahu hawa, ini hukumnya haram, ya, dan dilarang dalam Islam, dan Allah telah memperingatkannya.
Wa in wafaqa al-amr al-masyru' hawahu fa'alahu. Dan kita mengetahui orang yang seperti ini yang menjadikan tolak ukurnya adalah hawa nafsunya, bukan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada sami'na wa ata'na, tidak ada. Sami'na wa ata'na tidak ada, tapi sami'na wa asayna. Kami dengar tapi kami selisih. Apabila hawa nafsunya dia lihat, jadi patokannya hawa nafsunya. Dia lihat syariat Islam atau perintah syariat, cocok dengan hawa nafsunya dia amalkan. Apabila menyelisih hawa nafsunya dia tinggalkan. Jadi bukan hawa nafsunya mengikuti Islam, dalil. Ya, ini terbalik. Balil wajibu ayakunul hawa, dan saya tadi mengatakan bahkan yang wajib adalah hawa nafsu setiap seseorang taba'an lid-din, mengikuti agama Islam. Wa ayyaf'ala kulla ma yaqdiru alaih, dan melakukan apapun yang dia sanggup, ya, diberikan oleh Allah kesanggupan untuk dia lakukan, min af'alil khair, dari bentuk banyak sekali bentuk perbuatan-perbuatan baik. Wa may ya'jizu anhu yaltazimhu wa yanwih, ya, apa yang dia lemah untuk melakukannya, dia berusaha untuk melakukannya, tapi kalau juga tidak sanggup, maka dia tidak dibebankan. Dan selalulah berniat untuk melakukannya, jangan lupa niat agar Anda diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Walamma kana dukhul fis silmi kafa, ketika masuk ke dalam Islam itu secara keseluruhan la yumkinu wa la yatasawwaru illa bi mukhalafati turuq syaitan, tidak akan mungkin itu dilakukan masuk ke dalam agama Islam secara sempurna kecuali dengan cara menyelisihi jalan-jalan syaitan. Itulah sambungan ayat wala tattabi'u khutuwati syaitan, yaitu perbuatan-perbuatan maksiat yang menyelisih Allah SWT dan Rasulnya. Dan diingatkan bahwa syaitan adalah lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia untuk kalian wahai manusia, bagi kalian adalah musuh yang nyata. La ya'muru illa bisu, tidak ada syaitan itu diciptakan, iblis bela tentaranya, kecuali memerintahkan manusia kepada keburukan dan perbuatan keji. Wa ma bihi darar alaikum, dan bahkan yang memudaratkan kalian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pertemuan pertama ini dapat dipahami dengan baik oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat, yang kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan taufik untuk mengamalkan Islam secara kafah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, demikian ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini di bab tentang salah memahami arti Islam. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama mendapat ibrah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, masih ada waktu kita untuk soal jawab. Silakan bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini, silakan hubungi kami di 08117530.000 ataupun juga di 081175454444 yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp. Baik, ataupun juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081175454444 yang ingin bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, kita coba angkat pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat. Ya, sambil menanti penelpon yang ingin bertanya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustadz dengan sikap kita akan hal ini, yakni kepala sekolah mengundang Bapak Ibu Guru dan seluruh siswa dalam memperingati perayaan Isra dan Mi'raj, dan akan ada kajian atau pembicara dari Palestina serta menyiapkan infak terbaik. Ini bagaimana sikap dalam menyikapi hal tersebut, Ustaz? Mohon nasihatnya saja, jazakumullah khairan. Naam, Ustaz. Ya, sikap kita, nanti kita jelaskan, bahwa kita perlu kembali mendalami makna syahadah Muhammadur Rasulullah. Ya, bukan hanya sekedar kita mengucapkan dua kalimat syahadat, apalagi ini rukun Islam yang pertama. Ya, harus kita pahami Rasulullah SAW sebagai utusan Allah. Dan kita mengetahui beliau menyampaikan agama Islam ini secara sempurna dan mengamalkannya, dan beliau adalah suri teladan kita. Makanya sudah menjadi kaidah-kaidah yang juga disebutkan oleh para ulama fikih atau usul fikih, dan menjadi qawaidul fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Al-aslu maksudnya dalam urusan agama, ya,
Jangan kita melakukan perkara agama sampai datang dalil atau contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al aslu ya fil ibadah at-tahrim. Dalam urusan ibadah ini kan berkaitan dengan ibadah. Ya, ibadah melakukan ritual tadi dan kita memahami itu berpahala. Itu namanya ibadah. Meyakini itu adanya pahala. Ditambah lagi di situ dibarengi dengan adanya donasi infak sedekah untuk Palestina. Walaupun ini adalah benar dalam arti kita membantu kaum muslimin. Maka harus dipahami dengan baik. Maka al-ibadah tauqifiyah. Kata para ulama ibadah itu sudah baku. Ya, al-ibadah aslul ibadah at-tahrim, asal ibadah itu adalah haram, tidak boleh kita bergerak melakukannya sampai datang dalil yang memerintahkan atau menganjurkannya. Berbeda dengan hukum muamalah. Ya, dalam masalah muamalah kehidupan dunia ini mubah sampai datang dalil yang mengharamkannya. Itu yang harus dipahami oleh setiap kaum muslimin dan muslimat. Tapi ternyata praktiknya salah dan kita sayangkan orang-orang yang membimbing kaum muslimin banyak seperti ini juga salah. Bahkan orang-orang yang dikatakan keluaran dari universitas di Timur Tengah. Tidakkah mereka memahami ini kaidah-kaidah ini rasa saya mereka pelajari di dalam kitab usul fikih atau qawaidul fikih ya, tapi mana prakteknya? Maka ini ada berkaitan dengan perkara agama. Maka kalau dikatakan boleh melakukan perayaan, mana dalilnya dari Nabi? Nabi tidak melakukannya, para sahabat tidak melakukannya. Ini perkara ibadah. Telah kita sebutkan tadi kaidahnya al-aslu bil ibadah at-tahrim, al-ibadah tauqifiyah. Jangan kita melakukan sesuatu yang tidak ada contoh dari Nabi SAW. Itu yang kita telah jelaskan tadi dari penjelasannya hadis Nabi. Bahkan hadis ini dicantumkan oleh Imam Nawawi, imam besar ahlu sunnah wal jamaah bermadzhab Syafi'i, yang banyak orang-orang bermadzhab Syafi'i menyelisihinya. Ya, beliau membawakan hadis tentang kaidah yang agung dalam beragama. Jangan melakukan perkara yang baru dalam agama. Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun, man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fawaradun. Telah kita jelaskan tadi. Maka hati-hati kaum muslimin, menyelisih Rasulullah itu dosa. Maka dikatakan oleh para ulama ini adalah bentuk amalan bid'ah, dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian jauhi perkara yang baru dalam agama, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Itu yang dikatakan perkara baru dalam agama itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan yang bid'ah itu adalah sesat, dan dalam riwayat yang lain dikatakan terancam neraka. Kita khawatir banyak yang kita lakukan ternyata ancamannya neraka. Ini bukan saya mengatakannya, tapi Rasulullah SAW, dan ini sudah menjadi kaidah yang dibukukan oleh para ulama dalam mengamalkan sunnah. Yang mengatakan ini benar, ini harus dilakukan, ini jalan yang tepat. Jangan wahai kaum muslimin, tidak ada contoh dari Nabi. Peringatan itu enggak ada. Ya, yang betul itu kita mempelajari agama Islam, mengamalkannya setiap hari, setiap waktu kita, bukan dalam seremonial sekali setahun. Ya, kalau kita memegang prinsip Islam yang benar, pahami ayat tadi dikatakan udkhulu fis silmi kafah, wahai orang beriman, kita telah dipanggil oleh Allah SWT, wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Berarti kalau kita menyelisih Nabi, belum dikatakan benar Islam kita belum paham tentang arti Islam yang sebenarnya, salah memahami arti Islam. Ya, dan jangan diselipkan kadang-kadang seperti tadi supaya ramai, diselipkanlah ada bantuan untuk kaum muslimin di Palestina, apalagi diundang betul ada orang Palestina yang datang, berarti dia yang datang ini nggak paham juga. Kalau dia tahu ini adalah digandengkan dengan acara peringatan, ini dosa, ini bid'ah itu dosa besar. Ya, makanya jangan latah kita setiap orang Arab lalu kita pandang begini-begini sudah benar semua, tidak. Berkaitan dengan masalah donasi untuk Palestina, silakan. Bahkan ini bagus, tapi bukan dalam seremonial acara tertentu yang kita tetapkan seperti peringatan tersebut. Kita telah mencampurkan hak dan batil. Ya, cari waktu, bebas saja, tidak ada berkaitan dengan peringatan, dan silakan bantu kaum muslimin di Palestina dan di belahan bumi Allah yang lain yang mereka tertindas. Yang mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semua kepada jalan yang lurus. Allahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, selanjutnya kami undang Anda semuanya, ikhwatal iman yang ingin bertanya secara langsung di 0811
ataupun juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081175454444 ataupun juga bisa menghubungi di nomor yang sama yakni untuk bertanya secara langsung melalui via WhatsApp. Baik, kita angkat pertanyaan kembali dari pesan singkat nih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering diundang tahlilan Ustaz, tapi saya tidak mau datang. Tapi selalu diantarin nasi kotaknya Ustaz. Apakah boleh dimakan Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakumullah khairan. Nah, Iya, para ulama menyebutkan ada makanan yang dihalalkan untuk dimakan, ya, dan tidak diperuntukkan khusus yang sembelihan selain Allah. Sedang sembelihan ahli kitab saja, baik dalam acara mereka ataupun tidak, kita diantar sembelihan kambing, ayam, sapi ataupun yang lainnya sudah dimasak diantarkan kepada kita dari ahli kitab Yahudi Nasrani, boleh kita makannya, boleh, halal. Apalagi dari sesama kaum muslimin. Selagi dia tidak diperuntukkan untuk selain Allah SWT, untuk sesajian syirik. Ya, itu pun dibedakan oleh para ulama, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, dan para ulama yang mengatakan kalau seandainya bentuk sembelihan tidak boleh karena diperuntukkan kepada selain Allah. Sajian untuk penghuni lautan ini segala macam, untuk sesembahan ini, walaupun itu makanan yang dimasak oleh kaum muslimin. Walaupun dibaca bismillah memotong misalnya ayamnya, tapi ini adalah untuk persembahan syirik, tidak boleh dilakukan. Tapi kalau makanan yang berbentuk misalnya kue yang lainnya, halal untuk dimakan. Begitu juga dalam masalah tadi, kita tidak hadir dalam acara tersebut, tapi kita tidak minta juga. Jangan kamu bilang jangan lupa ya antar ke rumah saya, insyaallah. Kita telah jelaskan bahwa ini adalah bid'ah, ini tidak benar, saya tidak mau mengikutinya. Tapi kalau datang juga boleh saja kita memakannya karena hal yang dihalalkan dan dia tidak berbentuk persembahan untuk selain Allah, hanya ritualnya saja yang bid'ah, tidak sampai kepada kesyirikan. Kalaupun datang silakan dimakan. Kalau masih rasanya ragu, terima saja dan halal, dan berikan kepada orang yang lebih berhak menerima itu, fakir miskin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada ihtitam dari bahasan kita kali ini Ustaz. Nah. Ya, kaum muslimin dan muslimat, mendengar Radio Hidayah, pemirsa perhatikan kajian kita pada sore yang Allah muliakan ini. Mudah-mudahan kita dapat paham sedikit demi sedikit arti Islam dari penjelasan yang kita sampaikan tadi. Maka ya, pahami, dan telah kita katakan tadi, saya kembali menganjurkan setiap kita, wahai kaum muslimin, jangan lupa membaca surah Al-Baqarah ayat 208. Pahami artinya satu persatu, kata per kata, kemudian baca tadabburi ayat ini melalui tafsir penjelasan para ulama Ahlus Sunnah Jamaah, dari ulama tafsir di antaranya Imam Ibnu Katsir, di antaranya Imam Al-Qurtubi, ada Imam Al-Baghawi, ada Imam As-Sa'di, ada juga Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti dalam kitabnya Adwa Al-Bayan dan yang lainnya. Dan ini sangat jelas bagi kita, mereka semuanya sepakat, ya, dan tidak ada perselisihan bahwa kita mesti masuk dalam agama Islam secara keseluruhan. Ya, pahami Islam itu secara keseluruhan dari seluruh lini kehidupan kita, jangan dipisah-pisah. Yang dikatakan ini tidak perlu dalam urusan agama, dan ini salah. Mudah-mudahan apa kita sampaikan dari pertemuan pertama ini dapat dipahami dengan baik. Insyaallah masih ada pertemuan-pertemuan kita di pertemuan yang akan datang sebagaimana biasa. Wallahu taala alam bisawab. Nah, terima kasih, jazakallah khairan, barakallahu fikum. Kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama mendapat ibrah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotul iman, azinallahu wa iyyakum, sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini. Ana Rudi Abu Muawiyah dan segenap kru yang bertugas baik di studio Radio Hidayah mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas khilafan dan kalfan kami, baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini, dan insyaallah taala kita akan kembali bersua bersama Ustaz di pekan yang akan datang. Namo sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillah ajma'in.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم